Coba pikirkan berapa banyak kita melakukan proses sosialisasi di setiap harinya. Di pagi hari saja kita mulai mengobrol bersama keluarga pada saat sarapan. Berpamitan kepada orang tua ketika ingin berangkat sekolah, bertemu teman dalam perjalanan, saat sampai di sekolah dan mulai apel pagi, serta proses belajar mengajar di dalam kelas, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Dengan hanya kegiatan tersebut saja, kita sudah berinteraksi dan melakukan awal dari proses sosialisasi. Sarana sosialisasi dalam masyarakat, bila mengacu pada pengertian sosialisasi, proses ini terjadi melalui sarana perantara. Berikut adalah beberapa sarana sosialisasi. Keluarga termasuk ayah, ibu, saudara kandung, dan lainnya. Berinteraksi satu sama lain. Disinilah individu pertama kali seseorang mengetahui dunia di sekitarnya dan pola sosialnya. Contohnya seorang anak yang meminta uang jajan kepada orang tuanya, orang tua yang menasehati anaknya, orang tua yang mengajarkan tentang nilai dan norma kepada anaknya, lalu seorang anak yang curhat kepada orang tuanya. Sarana berikutnya adalah sekolah. Institut pendidikan adalah tempat proses sosialisasi yang memiliki pengaruh besar bagi setiap orang. Secara umum, setiap orang belajar dan mempraktikkan keterampilan dan kemandirian. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya di sekolah juga sering terjadi. Berikut ini contoh dari sosialisasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, guru sedang mengajar muridnya. Yang kedua, seorang siswa yang melakukan presentasi. Yang ketiga, sekelompok pelajar sekolah yang sedang mengerjakan tugas kelompok. Contoh terakhir di lingkungan sekolah yaitu sekelompok orang yang sedang musyawarah untuk melaksanakan liburan akhir semester. Sarana selanjutnya adalah masyarakat. Mempererat hubungan terutama di masyarakat dapat memperoleh sesuatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut dan dapat membentuk suatu kepribadian yang unik. Maka dari itu, perlu kita bersosialisasi terhadap masyarakat. Berikut beberapa contoh sosialisasi di masyarakat, antara lain, yang pertama kerja bakti atau gotong royong yang secara rutin setiap minggunya. Yang kedua, ronda malam atau bersama-sama menjaga keamanan lingkungan warga desa. Dan yang terakhir, ikut dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan dan masih banyak contoh sosialisasi masyarakat lainnya. Fungsi sosial dalam komunikasi Islam. Yang pertama, supaya memenuhi kebutuhan sosialisasi ini, dalam Islam memberikan panduan kepada umatnya agar kebutuhan terpenuhi dengan aturan yang jelas. Yang kedua, aktivitas saling mengenal disebut ta'aruf. Tujuannya yaitu saling berlomba mewujudkan takwa. Jadi, tujuan kita diciptakan dengan berbagai suku, bangsa, warna, bahasa, laki-laki, perempuan. Tujuan adalah saling menambahkan ketakwaan. Dari sini kita dapat pesan tidak sekedar bersosialisasi tugas kita, tapi kita harus menjadikan hubungan sosial menambahkan pertemanan ini dalam rangka menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Agar fungsi ta'aruf dipandu dengan baik, maka menciptakan sistem pertemanan baik langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan media sosial. Ini sangat penting karena kita harus menciptakan sesuatu mekanisme supaya dalam pertemanan tujuan untuk menambahkan ketakwaan menjadi terpenuhi.